Satu orang pimpin dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu dari masing-masing mulai tiba di tempat tinggalan semua. Dan sebenarnya Tuhan, kami akan mulai proses belajar mengajar kami, biar apa yang diajarkan oleh Ibu Guru itu boleh kami pahami dengan baik. Dan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, ya, saya ingin mengecek kesiapan kalian, ya, mulai dari kebersihan. Jadi perhatikan sekeliling kalian, apabila ada sampah silakan dipungut dan dibuang di tempat sampah. Yang di sini sudah bersih? Bersih ya? Bersih. Kemudian untuk kerapihan meja tolong ya. Dari depan yang di belakang mengikuti yang di depan. Jadi lurus. Kemudian silakan siapkan buku ya, dan segala yang diperlukan di dalam proses pembelajaran hari ini. Sudah siap semua? Siap. Baik. Nah, sebelum kita melanjut, ya, jadi hari ini adalah hari pertemuan terakhir kita untuk KDI 3.6, yaitu keragaman budaya Indonesia. Coba siapa yang masih mengingat materi yang minggu lalu? Apa materi yang terakhir kita pelajari? Pelestarian dan pemanfaatan kebudayaan dalam sektor pariwisata. Pelestarian dan pemanfaatan kebudayaan dalam sektor pariwisata. Contohnya, contoh pemanfaatannya apa? Museum. Apa lagi? Arsitektur. Apa lagi? Atraksi budaya. Jadi jangan dilupa ya. Ya misalnya kalau dari segi arsitektur itu contohnya apa? Contoh rumah adat, yaitu tongkonan. Contoh yang sudah dimanfaatkan untuk sektor pariwisata adalah skater. Iya, itu ya. Nah, untuk materi kita hari ini, jadi kita masuk ke materi yang baru, yaitu pengaruh interaksi global terhadap kebudayaan. Pernah dengar istilah globalisasi? Pernah. Siapa di sini yang punya media sosial? Coba angkat tangannya yang punya media sosial. Yang tidak angkat tangan tidak punya ya? Coba angkat tinggi, jangan setengah. Tinggi. Semua punya ya? Ya. Siapa yang punya lebih dari satu media sosial? Angkat tangannya yang punya lebih dari satu media sosial. Yang lain cuma satu, yang tidak angkat tangan cuma satu. Siapa yang lebih dari 2 media sosial? Oke, coba sebutkan contoh-contoh media sosial. Satu, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, ya, WhatsApp, YouTube, Twitter, Telegram, email, betul ya? Siapa yang punya semua media sosial itu? Semua punya. Oke, jadi yang punya semua media sosial itu berarti ciri orang yang suka berinteraksi. Ya. Coba kalau siapa ya? Siapa ini? Gideon, coba sebutkan media sosial yang kamu punya, Gideon. Instagram dengan apa? Facebook. Gideon, Instagram dan Facebook itu kamu gunakan untuk apa? Biasanya yang paling sering kamu gunakan untuk apa? Cari informasi. Informasi apa? Ya? Cewek di mana? Di Indonesia atau di luar negeri? Ayo, kalau original nih punya Instagram juga.
ketiga, selain Instagram punya apa lagi? Punya YouTube? Sering nonton YouTube? Punya YouTube? Di YouTube itu kamu gunakan untuk apa ini dia? Ada yang lagi mati. Ya? Kenapa? Jarang buka. Jarang pakai. Siapa yang sering pakai YouTube? Semua. Shoham. Biasanya Shoham untuk apa YouTube-nya? Banyak sih Bu. Contohnya? Politik ada konten. Konten ini Konten gaming dari mana? banyak dari berbagai macam game. Oke. Biasanya pernah nonton game yang dari luar negeri? Pernah. Pernah ya? Jadi sudah sering. Berarti itu salah satu contoh interaksi global. Ya. Kenapa? Karena bisa berinteraksi dengan masyarakat di luar dari Indonesia, yaitu masyarakat global. Nah, itu terkait dengan materi hari ini, yaitu pengaruh interaksi global terhadap kebudayaan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, ya, yang pertama adalah melalui pengamatan PowerPoint peserta didik mampu menjelaskan tentang saluran globalisasi. Kemudian yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu mengidentifikasi pengaruh atau dampak positif dan dampak negatif dari globalisasi. Dan yang ketiga, melalui diskusi peserta didik mampu menganalisis pengaruh globalisasi terhadap kebudayaan. Itu ya, jadi ada 3. Kemudian untuk model pembelajaran yang kita terapkan adalah problem based learning dengan 5 tahapan. Yang pertama adalah penyajian masalah. Jadi sebentar akan ada masalah yang disajikan kepada kalian. Kemudian yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Kemudian yang ketiga, membimbing penyelidikan untuk pemecahan masalah. Yang ketiga, menyajikan hasil karya atau hasil pemecahan masalah. Dan yang ketiga adalah evaluasi hasil pemecahan masalah. Jadi ada untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini, ya, itu ada penilaian tentang nilai, yaitu ada penilaian sikap, kemudian nilai pengetahuan, dan nilai keterampilan sikap selama diskusi, dan juga keterampilan dan pengetahuan melalui soal evaluasi. Nah, kemudian apa manfaat dari kita mempelajari pengaruh interaksi global terhadap kebudayaan? Jadi banyaknya. Yang pertama itu semakin menambah wawasan kalian tentang budaya di sekitar kalian, ya, baik itu budaya Indonesia ataupun yang terkhusus adalah budaya Toraja. Kemudian yang kedua, kalian lebih peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di dalam kebudayaan kita. Ya, yang mana yang merupakan budaya asli dan mana yang sudah mulai mengalami perubahan. Kemudian mampu untuk mencegah, ya, nantinya kalian mampu untuk mencegah dampak-dampak negatif daripada interaksi-interaksi yang terjadi. Ya, misalnya tadi interaksi dari YouTube, kita melihat budaya-budaya orang, kita tertarik mana yang bagus kita ikuti dan mana yang tidak, mana yang sesuai dengan kebudayaan, mana yang tidak. Gitu ya. Bagaimana dengan materi hari ini? Apakah terdengar menarik atau tidak? Menarik. Nah, kalau menarik berarti semangat ya untuk mengikuti kegiatan hari ini. Nah, supaya kalian lebih semangat lagi, saya punya ice breaking, ya. Ice breakingnya juga untuk melatih konsentrasi. Jadi ice breakingnya itu adalah permainan ganjil genap. Jadi dilakukan secara berpasang-pasang. Oke. Silakan berdiri dulu supaya kita mulai ya. Kita mulai, sudah siap? Sudah siap? 1, 2, 3 kita mulai. Oh, 3. Iya. Oh iya. Angkanya adalah 9. Ya.
Jadi permainan tadi itu melatih fokus, ya, mendengarkan angka dan juga melatih kecepatan. Ya, seberapa cepat kamu bisa menangkap temanmu ya, dan juga menganalisa itu yang disebutkan adalah angka berapa. Oke, baik. Sekarang kita masuk kepada kegiatan inti. Kegiatan inti saya akan bagikan bahan aja. Ya, silakan kalian bisa melakukan literasi melalui bahan aja. Silakan dikeluarkan handphonenya. Semua membawa handphone hari ini ya, smartphone ya. Bahan aja akan saya kirimkan di grup WhatsApp kalian. Silakan dibuka. Sudah ya? Ya, oke. Tadi di depan kita sudah sedikit menyinggung tentang interaksi global. Kalian tadi sudah menyebutkan beberapa di antara kalian, hampir semua ya, sudah secara tidak sadar telah melakukan yang namanya interaksi global. Ya, ada yang melalui game, ada juga yang melalui hiburan seperti musik, ya. Ada yang sering nonton K-pop ya, atau hip-hop, sering ya. Ya, jadi itu kan K-pop itu adalah budaya luar. Ya. Jadi kalau kita sudah sering menonton, berarti itu sudah melihat berarti sudah mulai berinteraksi. Nah, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan interaksi global atau globalisasi? Ada yang pernah mendapat materinya? Hilary, silakan. Jadi yang dimaksud dengan interaksi global adalah hubungan yang saling berkaitan atau hubungan global antara satu bangsa dengan bangsa lainnya, misalnya melalui informasi, perdagangan, investasi, perjalanan dan Iya, bagus sekali. Jawaban dari Hilary ya, dari kepala sukunya. Kita kelas Hilary ya. Ya, Bu. Iya, jadi interaksi global tadi bisa diulang. Siapa yang bisa mengulang dari jawaban Hilary? Hubungan timbal balik antara satu negara atau bangsa dengan. Oke, kita simpan sementara untuk jawaban Hilary. Nah, coba kalian perhatikan video berikut ini. Kalau belum saya bilang begini, bisa dikenali videonya? Bisa. Kira-kira tahu lokasinya di mana? Dance dan cek. Ada yang berperan dalam video ini? Ada 11 atau Dance. coba diperhatikan dulu Keren. videonya. Ini dance apa ini? Jenggo-jenggo. Dance apa namanya? Tari-tarian ya? Ya, atau istilah kerennya sekarang adalah dance. Dance. Ini dance apa? Ya. Ini kalau jelas semuanya ini. Tanggung jawab.
tahun lalu, 17 Agustus. Tahun lalu untuk memeriahkan 17 Agustus. Nanti sudah ya. Ingat kalau misalkan 34 ya, masih days. Lagunya siapa? Lagunya siapa? Mungkin kalau begini. Blackpink. Yang cewek tahu pasti yang cewek. Ini tahu Blackpink. Kalau cowok tahu juga Blackpink. Owen. Oke, itu videonya. Nah sekarang siapa lagi yang saya akan tanya ya? Yang baru-baru masuk lah ini. Siapa? Ya? Reginaldi lagi. Reginaldi lagi ya? Reginaldi itu tadi video apa Reginaldi? Menurut pengamatan Reginaldi, tadi videonya isinya tentang apa? Dance. Dance apa? Lebih tepatnya dance apa? Ya? Dance Korea. Ya, dance Korea. Reginaldi menurutku tadi itu dance Korea itu bagus atau tidak? Kalau misalnya untuk kalian anak SMA praktekkan atau lakukan itu bagus atau tidak? Ya? Bagus. Kalau ada bagusnya, ada dampak negatifnya tidak kira-kira? Ada. Apa kira-kira dampak negatifnya? Satu, seksi. Terlalu seksi untuk kostumnya ya. Memang itu ciri khasnya ya. Orang Korea itu pakaiannya ya mini-mini ya. Nah, terus apa lagi? Kalau dampak positifnya apa? Yang bagusnya dari dance tadi apa? Itu lagi bukan lagi Reginaldi, siapa lagi? Owen. Kalau yang dari sisi positifnya apa, Owen? Dari dance yang tadi. Apa ya kira-kira ya? Bisa diskusi sama Edgar. Apa kira-kira Edgar? Ya, kita tunggu jawabannya. Apa? Apa kita bilang? Gimana sih bilang? Apa yang nilai plusnya apa? Kan tadi negatifnya itu terlalu seksi. Kalau yang nilai positifnya apa? Iya. Ya? Meningkatkan bakatnya. Ya, meningkatkan bakat. Meningkatkan bakat menari. Ya, jadi mencoba sesuatu yang baru ya. Selain daripada yang sudah sering lakukan mungkin yang tari tradisional, dia coba yang tari Korea. Oke. Satu lagi deh, siapa nih? Steven. Steven, kalau positifnya apa lagi selain daripada menambah apa tadi? Bakat. Nah, apalagi yang lain Steven? Diskusi dengan Danukra ya. Ini apa dampak positifnya? Ya? Menghibur? Hah? Oh, menghibur katanya. Karena tariannya bagus jadi sangat menghibur. Oke, makasih ya untuk yang sudah bersedia menjawab. Nah, yang lain bagaimana? Kira-kira tadi ini kalau kita lihat videonya itu
terjadi di sekitar kalian yang mungkin selama ini kalian tahu tetapi tidak sadar bahwa itu adalah sebuah bentuk perubahan. Jadi di sebelum-sebelumnya ya, di acara-acara sekolah, untuk acara-acara sekolah hiburan yang biasanya ditampilkan atau atraksi yang biasanya ditampilkan itu adalah tarian-tarian nasional. Tetapi seiring perkembangan zaman itu sudah mulai mengalami perubahan. Contoh yang terjadi di sekolah kita di acara kemarin itu apakah ada tampilan tari tradisional untuk sebagai hiburan? Sudah digantikan dengan tari internasional yaitu tarian K-pop. Ya, berarti itu menunjukkan bahwa kalian sudah mulai lebih tertarik kepada budaya K-pop. Yaitu di mana budaya K-pop ini adalah budaya asing, bukan asli daripada budaya Indonesia. Nah, selain daripada perubahan tadi, ya, apalagi perubahan-perubahan dari kebudayaan kita yang sudah mulai mengalami perubahan akibat dari interaksi. Kalau dance K-pop tadi ini kalian lihatnya di mana biasa? Itu, ya, referensinya dari mana kira-kira mereka melakukan tarian K-pop? Dari YouTube ya. Nah, YouTube tadi yang seperti kalian sebutkan adalah salah satu dari saluran globalisasi. Bagaimana globalisasi itu menyebar adalah melalui salah satunya media sosial yaitu YouTube. Nah sekarang coba kalian identifikasi lagi, analisis mengenai apa perubahan-perubahan lain yang terjadi di dalam masyarakat kita terkait tentang perubahan budaya. Nah untuk kelompoknya saya akan bagi. Akan berkumpul dengan teman kelompok. Untuk kelompok 1 anggotanya ada 6, jadi semuanya 6 anggota setiap kelompok itu 6 anggota bisa dilihat di depan. Apa nama anggota? Oke. Untuk kelompok 1 coba angkat tangannya yang ada namanya di depan. Akan berkumpul di mana? Di sana ya. Baik, kelompok 1. Kelompok 2 angkat tangannya kelompok 2 akan berkumpul di belakang. Ya, di belakang ya. Terus kelompok 3 kelompok 3 akan berkumpul di depan. Di sini ada 2 kelompok. Oke, di sini ya. Jadi 1, 2, 3. Kelompok 4 akan berkumpul di sini. Kelompok 5 akan berkumpul di sini. Ya, silakan saya beri waktu untuk oke ya. Sekarang saya akan bagikan LKPD. Jadi nanti kalian boleh memilih untuk media presentasinya menggunakan apa, banyak pilihan. Bisa menggunakan PowerPoint, boleh menggunakan Canva atau media-media yang kalian tentukan bersama dengan teman-teman. Saya akan bagikan ke LKPD mulai dari kelompok 1. Ini kelompok 1 ya. Baik. Ini LKPD-nya kelompok 1. Kemudian kelompok 2. Kelompok 2 LKPD kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Dan kelompok 5. Silakan diberi waktu selama 20 menit ya. 20 menit untuk berdiskusi. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ya, untuk sementara tidak. Silakan.
menjawab nomor satu jawabannya. Bisa langsung dalam satu jawaban digabung. Ya, jadi tidak perlu menguraikan. Nomor satu jawabannya ini bisa langsung disatukan jawabannya. Bagaimana pembagian tugas di kelompok 3? Masing-masing mencari jawabannya. Ya, nanti jawabannya didiskusikan. Ya. Nah, itu pembagian tugas. Pembagian tugas presentasi. Pembagian diskusi. Kalau misalnya A dapat jawaban, diskusikan lepas di kelompok. Bagaimana pembagian tugasnya kelompok 1? Semua mencari jawaban. Jadi jawabannya jangan lupa dilontarkan ke kelompok ya, anggota kelompoknya untuk didiskusikan. Maka bisa dijadikan sebagai pemecahan masalah. Selamat pagi, mohon maaf bagi Bapak Ibu guru yang sementara mengajar. Disampaikan kepada seluruh ketua kelas untuk mengambil daftar hadir yang baru untuk semester 2 ini atau semester genap untuk minggu ini. Sekali lagi kepada seluruh wali kelas, kepada seluruh ketua kelas supaya mengambil daftar.
Artinya begini, ya. Nah ini kayaknya ada miskonsepsi sedikit. Begini, seperti yang saya sebutkan tadi di awal, bukan tidak perlu berurut. Jadi itu soalannya mengantar kalian supaya tersentuh nanti jawabannya seperti apa. Jadi tidak perlu semua belum terjawab. Yang penting ada kalimat yang menjawab sedikit saja untuk menyambung ke pertanyaan yang ketiga. Jadi misalnya nomor 2 jawabannya singkat sekali tidak apa-apa. Yang penting nanti kesimpulannya adalah menganalisis pengaruh kebudayaan di daerah kita. Dan kita harus tahu dulu itu bentuk-bentuk pengaruhnya bagaimana, kenapa bisa terpengaruh dari mana, bentukkan salurannya, apa dari media sosial, kemudian bagaimana jenis pengaruhnya, apa dampak dari pengaruhnya, seperti itu. Jadi jawabannya tidak akan terlalu jawabannya sudah panjang, toh? Tapi ujungnya tidak ketemu. Apa yang kita cari malah tidak ketemu. Jadi kesimpulannya, coba dengar. Yang saya mau jawabannya adalah seperti tadi, disebutkan bentuk perubahan, kemudian disebutkan juga bagaimana perubahannya. Misalnya tadi dari yang adalah untuk proses penanaman bangsawan berubah menjadi tujuan wisata. Poinnya yang jadi setiap jawaban usahakan ada poinnya. Apa bentuk perubahan dan bagaimana perubahannya.
kepala pusing sih. Pak, Oke, karena semuanya sudah selesai mendiskusi, jadi sekarang kita masuk presentasi. Presentasi akan dimulai dari kelompok 5. Silakan kepada kelompok 5. Ya, kelompok lain memperhatikan presentasi dan menyiapkan masukan, saran atau pertanyaan. Oke, selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai pengaruh interaksi global terhadap budaya nasional. Yang pertama, dampak dari globalisasi. Dampak positif dari globalisasi adalah terjadinya perubahan tata nilai dan sikap, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, tingkat kehidupan yang lebih baik. Sedangkan adapun dampak negatif dari globalisasi yaitu yang pertama pola hidup konsumtif, yang kedua sikap individualistik, yang ketiga gaya hidup berat-beratan serta kesenjangan sosial. Yang kedua, bentuk interaksi global masyarakat Toraja. Dalam masyarakat Toraja terjadi interaksi sosial antara komponen baik secara individual, kelompok maupun lembaga. Sesama umat beragama dapat hidup berdampingan, saling berhubungan antar suku, saling mempengaruhi, menjaga dan menghargai dalam harmonitas sosial yang terbina berdasarkan nilai dan norma atau institusional yang berlaku. Pandangan dunia masyarakat Toraja tampak dalam ungkapan Pak Bung Yandri Tebino. Dunia ini hanya untuk tempat bermalam saja. Sistem kepercayaan Al-Quran mengkonsepsikan dunia atas sebagai suatu tempat yang dapat dicapai dalam suatu perjalanan panjang lewat transformasi arwah yang kompleks, yaitu dari bombo ke bombo dan mengiatanna engkau korbanna, disertai korban hewan. Inilah yang turut mengatur perilaku masyarakat Toraja dalam ritual seperti mantunu dan keseharian seperti membangun rumah dan pakaian dan lain-lain. Yang ketiga, pengaruh interaksi terhadap sosial ekonomi masyarakat Toraja. Realisasi harmonis Palu Lolona merupakan konsep yang sudah komprehensif menyangkut pembangunan manusia dan lingkungannya. Dalam kaitannya dengan pembangunan karakter bangsa, konsep Palu Lolona menjadi modal utama bangsa. Di samping itu, pemikiran dalam budaya Toraja ini dapat diangkat sebagai nilai universal alternatif milik dunia untuk mereduksi kecepatan kerusakan alam setimbang perbaikannya lewat pengamatan komponen alam yang mengatur relasi harmonis antara ketiga unsur kehidupan yang Yang keempat, pengaruh interaksi terhadap perubahan budaya masyarakat Toraja. Bila sistem pengetahuan dan sistem kepercayaan mengalami pergeseran, sistem nilai yang ada terdesak oleh nilai-nilai yang lain yang kemudian menggeser kehidupan nilai-nilai lama, maka akan terjadi perubahan. Kebudayaan Toraja telah mengalami perubahan kebudayaan yang drastis. Sejak dahulu kita sudah hidup di kampung global, karena itu kita memiliki dua tipe warisan budaya yang saling pengaruh. Yang pertama adalah warisan budaya dengan Toraja dan dia kelompok etnis di Indonesia yang sangat banyak. Yang kedua adalah warisan budaya dunia yang global. Contohnya, tarian tradisional atau tari Pageluk. Tarian ini dulunya dilakukan untuk menyambut para pahlawan yang baru saja kembali dari medan perang dan menggunakan lusung atau isong sebagai pengiring tarian. Namun seiring perkembangan zaman, tarian ini mengalami perubahan. Di zaman modern ini, tari Pageluk diiringi dengan alat musik, dendang dan berorientasi pada hiburan, biasanya dibawakan untuk menyambut tamu, perkawinan, syukuran, panen, dan lain-lain.
Yang kelima, akibat perubahan kebudayaan. Perubahan yang terjadi yaitu masyarakat tertutup menjadi masyarakat yang lebih terbuka. Ilmu pengetahuan dan teknologi telah mempengaruhi masyarakat. Komunikasi dan transportasi internasional telah menghilangkan budaya setiap bangsa. Misalnya sekarang ini setiap hari kita bisa menyimak tayangan film di televisi yang dibuat oleh negara-negara maju seperti Jepang, Korea, dan lain-lain melalui stasiun televisi di tanah air. Belum lagi ada kesenian-kesenian lain yang dapat dilihat melalui kaset, VCD, DVD yang berasal dari mancanegara pun sekarang sudah banyak hadir di internet. Yang terakhir, upaya menjaga kebudayaan dari pengaruh globalisasi. Upaya pertama yang dapat dilakukan yaitu mempelajari budaya lokal. Yang kedua, kita dapat mengikuti kegiatan budaya asal daerah kita. Yang ketiga, kita menjadikan budaya kita sebagai identitas daerah kita. Yang keempat, kita dapat mengenalkan produk budaya kita ke kancah dunia internasional. Nah, dengan cara ini kita sebagai generasi muda mengenalkan budaya kita ke internasional dengan cara memposting di berbagai media sosial. Dengan cara itu, budaya Indonesia khususnya di Tanah Toraja dapat dikenal di seluruh dunia. Demikianlah hasil diskusi dari kami. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya, kami juga silakan. Dari kelompok 1, adakah yang bertanya? Baik, terima kasih kesempatan telah diberi kepada kami. Saya bertanya, bagaimana proses globalisasi budaya di dunia? Bagaimana proses globalisasi budaya di dunia? Oke, terima kasih atas jawabannya. Jadi, bagaimana proses globalisasi di dunia? Nah, untuk proses globalisasi di dunia saat ini, globalisasi mengalami perkembangan yang cukup pesat, yang juga didukung dengan perkembangan ilmu teknologi dan komunikasi, sehingga dari perkembangan yang ada dapat mendukung proses globalisasi yang terjadi, sehingga dengan adanya ini dapat meningkatkan kesejahteraan yang ada masyarakat. Terima kasih, jawabannya sudah dipahami. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari adanya interaksi global terhadap budaya nasional? Oke, bagaimana dampak dari adanya globalisasi di dunia dunia nasional, budaya nasional? Oke, adapun dari adanya globalisasi mempunyai dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama, dampak positif dari adanya globalisasi yaitu berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dapat meningkatkan semangat kerja bagi para pekerja. Yang kedua, tingkat kehidupan pada masyarakat menjadi lebih baik. Sedangkan adapun dampak negatif dari adanya globalisasi yaitu pola hidup masyarakat yang konsumtif. Yang kedua, sikap individualistik atau sikap egoisme yang mementingkan diri sendiri. Dampak negatif yang ketiga yaitu gaya hidup kebarat-baratan yang muncul pada kalangan masyarakat. Sekian. Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan. Kelompok 3. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami ini juga. Untuk bertanya, saya dalam aktivitas perubahan kebudayaan seperti apa itu masyarakat tertutup menjadi masyarakat terbuka? Contohnya masyarakat tertutup menjadi masyarakat terbuka. Oke, jadi bagaimana perubahan yang terjadi dari masyarakat tertutup menjadi masyarakat
Jalan lagi? Jalan lagi yang betul. Oke, kita akhiri untuk presentasi kelompok 5. Kita berikan applause dulu. Presentasi yang sangat bagus dari kelompok 5. Begitupun juga dengan jawaban ya. Dari pertanyaan setiap kelompok tadi sudah dijawab. Ada yang pertama ada dari kelompok 1. Pertanyaan dari kelompok 1, kemudian kelompok 2 dan kelompok 3. Nah, untuk pertanyaannya juga sangat berkualitas, sangat bagus dan dijawab dengan bagus untuk kelompok 5. Sekarang kita ke kelompok 4. Oke, silakan kelompok 4. Baik, terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan kepada tim 4 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengaruh interaksi global terhadap budaya nasional. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang bagaimana pengaruh yang telah berdampak pada Indonesia ini, kita harus memahami apa pengertian dari interaksi global. Interaksi global adalah hubungan yang saling terkait antara bangsa dan manusia melalui informasi, perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk interaksi lainnya. Dari interaksi ini, negara satu dengan yang lainnya hampir tidak memiliki batas. Yang pertama dampak positif dan dampak negatif dari globalisasi. Yang pertama dampak positif. Yang pertama perubahan tata nilai dan sikap masyarakat yang semula irasional menjadi rasional. Kedua, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam beraktivitas. Yang keempat, dan mendorong untuk berpikir lebih bagus dan menjaga kehidupan yang lebih baik. Dampak negatif, yang pertama, mulai munculnya nilai budaya. Dua, perubahan gaya hidup. Tiga, hilangnya nilai agama. Empat, hilangnya budaya asli dalam daerah dan budaya. Yang kedua, interaksi global masyarakat Toraja. Interaksi global di Toraja hingga saat ini interaksi atau perubahan yang terjadi di Toraja atau di sebagian tempat di daerah Toraja dan Toraja Utara dari adanya perubahan yang signifikan di mana sebagian kelompok orang setelah terlebih khusus di Toraja telah mengikuti budaya asing. Sebagai contohnya, cara berpakaian turis yang ikut arus dalam kebudayaan kita di Toraja. Sebagian kelompok orang tersebut terpengaruh juga dari saluran lain seperti dari media sosial yang ada. Interaksi terhadap kehidupan sosial dan ekonomi. Pengaruh interaksi sosial di bidang budaya. Interaksi sosial sudah rupanya memengaruhi bidang budaya, terlebih khusus di daerah Toraja. Hal ini bisa mendorong tersebarnya budaya dari satu daerah untuk bisa dikenal dan dipelajari oleh masyarakat Toraja. Yang keempat, pengaruh interaksi terhadap perubahan kebudayaan di Toraja. Interaksi terhadap perubahan kebudayaan masyarakat di Toraja pada zaman yang dahulu kala pada kegiatan kami Solo yang dulunya itu hanya ditonton sebagai masyarakat setempat atau tradisional berubah menjadi tontonan dari sebagian warga asing tersebut. Yang kelima, apa yang terjadi jika kebudayaan mulai mengalami perubahan atau punah akibat interaksi tersebut. Yang terjadi pada kebudayaan yang mulai mengalami perubahan atau punah akibat interaksi akan terjadinya masyarakat sebagai sifat akan merupakan budaya sendiri atau merupakan identitas kebudayaan sendiri atau hilangnya budaya asli. Sebagian generasi muda, apakah yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kebudayaan dari pengaruh globalisasi? Yang pertama, mempelajari budaya lokal. Yang kedua, mengikuti kegiatan budaya asal. Yang ketiga, mengenalkan produk budaya ke internasional. Yang keempat, menjadikan budaya sebagai identitas. Baik, sekian hasil presentasi kami. Jadi kami dapat menyimpulkan materi yang kami bahas yaitu marilah kita memilih serta
mengambil perubahan yang ada yang masuk khususnya dalam Toraja sebagai wadah di mana kita harus memilih satu dengan yang lainnya, tidak hanya mempraktikannya, tetapi kita harus memilih secara teliti dengan adanya perubahan tersebut. Sekian hasil konsultasi kami. Jika ada pertanyaan dari teman, saran atau kritik dari Ibu Guru, kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Ini saya akan memberikan satu penjelasan. Mengapa globalisasi membawa dampak yang besar bagi kehidupan kelompok masyarakat, terutama kalangan pemuda? Mengapa globalisasi membawa dampak yang besar bagi kehidupan kelompok masyarakat, terutama pada kalangan pemuda? Baik, terima kasih atas pertanyaannya yang telah diajukan kepada kami. Mengapa globalisasi ini sangat berpengaruh atau membawa dampak yang besar bagi pemuda? Karena anak muda ini terpengaruh dengan adanya arus-arus yang adanya pengaruh perubahan dari negara asing atau negara lain, sehingga mereka itu terpengaruh dari budaya tersebut. Terima kasih atas kebersamaan kami pada Bagaimana pengaruh interaksi global terhadap jadinya bangsa ini? Globalisasi yang terus-menerus tanpa adanya seleksi akan menimbulkan dampak seperti pudarnya identitas budaya bangsa. Baik, terima kasih atas jawabannya. Demikianlah hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Silakan kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi. Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami kelompok 3 untuk menyampaikan hasil diskusi kami yang membahas tentang pengaruh globalisasi terhadap kebudayaan. Pengaruh positif globalisasi bagi Indonesia itu perubahan kesetaraan nilai dan sikap masyarakat Indonesia ke arah yang positif. Dalam kerja dan pemikiran masyarakat Indonesia banyak yang berubah karena globalisasi. Perkembangan teknik yang mulai modern meningkatkan taraf kehidupan masyarakat Indonesia. Kedua, pengaruh negatif globalisasi pada Indonesia yaitu apresiasi budaya lokal yang semakin pudar sehingga kebudayaan asli Indonesia bisa hilang. Pergeseran nilai yang disebabkan oleh pengaruh budaya asing yang kuat di Indonesia dan mengubah kehidupan masyarakat yang menerimanya, perubahan gaya hidup masyarakat Indonesia, adanya kesenjangan sosial di bidang ekonomi, pendidikan, dan sosial di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Si global masyarakat Toraja. Globalisasi adalah strategi di lokal dan juga warisan budaya dunia dalam suatu keseimbangan yang harmonis, strategi global dan bertindak global. Dalam hal ini, globalisasi adalah Globalisasi bukan lokalisasi. globalisasi adalah mengeluarkan yang besar dan tersalurkan yang partikular. Dengan ini telah menggunakan dua contoh proses globalisasi, satu aspek budaya Toraja dan sistem pendidikan di Indonesia sebagai suatu proses demokrasi.
sebagai generasi muda kita tidak dapat meninggalkan kebudayaan. Kita dapat memberikan dan berpikir seperti memahami budaya kita sendiri dan mengenalkan budaya kita pada orang lain. Mungkin itu saja hasil presentasi kami. Mungkin ada yang kurang paham bisa dipertanyakan. Baik. Satu. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Kami akan bertanya tentang bagaimana kesenjangan kebudayaan terjadi. Bagaimana kesenjangan kebudayaan terjadi? Kami akan menjawab pertanyaan dari bagaimana kesenjangan kebudayaan terjadi. Kondisi ini terjadi akibat ketidakseimbangan kebudayaan yang ada di masyarakat, sehingga menimbulkan perbedaan yang muncul. Terima kasih atas informasi. Baik, terima kasih atas informasi yang diberikan kepada kami. Di sini saya mewakili teman-teman kelompok saya ingin bertanya, bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh bangsa Indonesia agar bertahan dalam menghadapi arus globalisasi? Mana upaya untuk bertahan dalam arus globalisasi? Khususnya pertanyaan dari kelompok 4. Ya baik, di sini silakan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 tentang bagaimana upaya yang dapat dilakukan bangsa Indonesia agar bertahan dari arus globalisasi. Nah, yang pertama itu mencintai produk dalam negeri, yang kedua menyaring budaya asing, yang ketiga memahami nilai kebangsaan dan Pancasila, yang keempat meningkatkan daya potensi nasional, yang kelima kemajuan teknologi dan pembangunan, yang keenam meningkatkan pengembangan usaha mikro, yang ketujuh memanfaatkan forum kerja sama internasional. Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya rasa cukup bagus ya. Lengkap ya. Bagus dari jawaban semua. Pertanyaan untuk kelompok 3 kita berikan close dari Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Di sini kami akan membahas tentang pengaruh globalisasi terhadap kebudayaan Indonesia. Perubahan dan perubahan terjadi. Adanya globalisasi dalam budaya menyebabkan perbedaan nilai dan sikap masyarakat yang berkembangnya ilmu pengetahuan dan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, masyarakat menjadi termudah dalam beraktivitas dan mendorong dan yang sebelumnya dapat sudah terjadi di budaya. Dampak negatif globalisasi yang pertama bentuk perkembangan industri yang membuat penyediaan barang kepada masyarakat berubah. Yang kedua, sikap individualistik, kemudahan maju menawarkan teknologi inovasi dapat membuat orang merasa itu orang lain dalam beraktivitas dan Indonesia dalam sosial dan negatif globalisasi yang dapat interaksi global merupakan bahasa dan bentuk interaksi dan melalui saluran apa interaksi tersebut? Interaksi yang bisa dilakukan oleh masyarakat remaja dalam berinteraksi bersama masyarakat luar dan bisa dalam bentuk perdagangan dan kerjasama. Di mana dalam perdagangan masyarakat remaja dapat menawarkan produk atau kerajinan tangan masyarakat remaja kepada masyarakat luar dan dalam pariwisata. Masyarakat remaja bisa mempromosikan wisata, bisa mengenalkan cara tertentu dan kreatif. Kedua, bagaimana masyarakat remaja bisa berinteraksi bersama masyarakat luar.
dimaksud dengan interaksi terhadap budaya sosial dan ekonomi. Dengan interaksi terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Toraja dalam masyarakat Toraja bisa jadi dikembangkan keterampilan mereka dalam membuat kerajinan dan dari hasil kerajinan yang masyarakat buat bisa dijual dan bisa menghasilkan keuntungan dan dalam lingkup sosial masyarakat Toraja bisa lebih luas lagi dalam berinteraksi bersama masyarakat luar, dan dari situlah budaya Toraja bisa dikenal oleh masyarakat luar. Sejarah berubah budaya masyarakat Toraja. Yang berikut yang terjadi di kebudayaan Toraja, contohnya nenek. Mulai mengalami perubahan atau karakteristik tersebut adalah dapat dibagi menjadi kurang terkenalnya kebudayaan Toraja sehingga berkurangnya pengunjung dari mancanegara dan mengakibatkan kurangnya wisatawan Toraja. Kemudian hal yang dapat menjaga kebudayaan dari pengaruh negatif globalisasi yaitu melestarikannya dengan cara ikut berpartisipasi dalam kegiatan kebudayaan dan bisa mempromosikan kebudayaan yang ada di dalam daerah kita. Sekian dari hasil presentasi kali ini. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Kepada kelompok 5. Kita mau satu pertanyaan, bagaimana dampak yang akan muncul jika globalisasi diantisipasi secara bijak oleh masyarakat? Siapa ini? Baik, di sini kan akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Di sini pertanyaannya, bagaimana dampak yang akan muncul jika globalisasi tidak disikapi secara bijak oleh masyarakat? Jawabannya, jika dampak yang akan muncul adalah masyarakat akan mengalami kerugian. Globalisasi dapat menimbulkan kegiatan ekonomi, masyarakat harus mengelolanya dengan bijak dan tepat. Terima kasih. Kami ingin bertanya seperti apa dampak globalisasi dalam hal ekonomi secara Contoh globalisasi di bidang ekonomi dan teknologinya, ekspor dan impor, ekspor dan impor dapat meningkatkan devisa suatu negara ini, bukan dalam globalisasi yang terjadi di bidang ekonomi di negara yang Oke, cukup ya. Itu pertanyaan dari atau tanggapan dari kelompok lain. Kita break dulu untuk kelompok 2. Sekarang kita ke kelompok terakhir yaitu kelompok 1. Baik, terima kasih atas waktunya kepada kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengaruh globalisasi terhadap kebudayaan Indonesia. Menurut Anda, apa saja dampak positif dan dampak negatif
cara hidup dan partisipasi dalam kegiatan kebudayaan, contohnya pertama mempelajari budaya lokal, kedua ikut dalam kegiatan kebudayaan, yang keempat mengenalkan budaya ke dalam nasional, yang kelima membuat budaya sebagai identitas. Baik, sekian dari hasil presentasi kami. Jika ada dari teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Baik, untuk penanya kelompok 2. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan telah diberikan kepada kami. Di sini kami akan bertanya, apa akibatnya jika komunitas lokal tidak memiliki kebudayaan dalam menghadapi globalisasi? Bisa dipahami pertanyaannya? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Apakah akibatnya jika komunitas lokal tidak memiliki kebudayaan dalam menghadapi globalisasi? Ketidaksiapan komunitas lokal dalam menghadapi globalisasi sehingga menimbulkan gegar budaya atau cultural shock. Munculnya ketimpangan kebudayaan atau cultural lag dan terjadinya benturan nilai yang sering menimbulkan disintegrasi sosial bahkan keadaan tanpa aturan atau baik, terima kasih atas jawabannya Kak. Sekarang kelompok 4. Terima kasih atas kesempatan yang memberikan presentasi saya mengikuti penjelasan. Pertanyaan saya, bagaimana melihat dampak negatif globalisasi dalam kehidupan sekarang? Globalisasi dalam kehidupan sekarang. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu bagaimana menekan dampak dari globalisasi dalam lingkungan sekolah. Yaitu yang pertama, seharusnya para pelajar sadar untuk mencintai produk dalam negeri dan menggunakannya. Yang kedua, harus cerdas dalam memilah budaya yang masuk agar dapat mengambil sisi positifnya. Dan yang terakhir, menerapkan dan memahami nilai-nilai dari Pancasila. Terima kasih atas jawaban yang kami berikan. Saya rasa sudah cukup bagus jawaban daripada kelompok 1 ya. Oke, sudah selesai pertanyaannya. Nah, beri plus kembali untuk kelompok 1. Oke, jadi proses diskusi dan juga presentasi tadi sudah selesai. Beberapa jawaban yang tadi sudah saya tangkap itu sudah sangat bagus. Ya, mulai dari kelompok 1. Dari kelompok 1 ini ada pengaruh yang positif dan pengaruh yang negatif. Misalnya untuk pengaruh positif adalah peningkatan ekonomi, ya, peningkatan ekonomi melalui interaksi global. Dengan interaksi global, masyarakat Toraja bisa mengembangkan perekonomiannya melalui sektor pariwisata. Kemudian untuk negatif, dampak negatifnya tadi adalah perubahan nilai-nilai pada ritual Ramu Solo. Perubahan nilai, tetapi belum terlalu negatifnya. Perubahan nilai-nilainya untuk sektor pariwisata. Jika dulunya disajikan atau dilakukan untuk ritual pemakaman para bangsawan, saat ini sudah berkembang menjadi destinasi wisata. Kemudian untuk kelompok yang kedua, kelompok tim 2, sama dengan tim 1, ya, dampak atau pengaruhnya itu dikombin dengan positif, pengaruh positif dengan pengaruh negatif. Misalnya adalah pengembangan kerajinan. Nah, pengembangan kerajinan dalam sektor ekonomi kreatif. Kemudian untuk dampak negatifnya adalah budaya mak nenek yang mulai dilupakan. Ya, setelah kita masuk ke kesimpulan, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita ini? Dari Felix, silakan. Baik, dari materi hari ini tentang kebudayaan Indonesia sebagai bagian dari kebudayaan global, saya dapat menyimpulkan bahwa globalisasi mengeluarkan banyak dampak, yaitu dampak positif dan negatif dalam kehidupan manusia. Sebagai manusia yang disiplin, kita harus bisa memilih
dampak yang harus dibuang dan dampak yang harus diambil dari globalisasi itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih, bagus sekali. Ya, Hillary, silakan. Oke, jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari kita pada hari ini yaitu di era globalisasi ini banyak bangsa lain yang bebas masuk keluar dan ada bangsa lainnya akibatnya muncul berbagai paham yang masuk dalam daerah tersebut. Nah, sebagai bagian dari kita sebagai remaja kita harus bisa menyikapi globalisasi tersebut agar dapat mencegah nilai-nilai yang dapat merusak identitas serta jati diri bangsa kita terkhusus daerah tanah Toraja. Oke, bagus sekali. Jadi balik kesimpulannya ya. Jadi memang perubahan itu pasti ada. Ya. Tetapi tergantung mau berubah ke arah yang mana. Ya. Globalisasi itu tidak. Nah, sekarang kita masuk ke evaluasi. Silakan siapkan handphonenya. Kita akan mengerjakan soal evaluasi pilihan ganda 5 nomor. Siap-siap ya. Tunggu dulu. Di luar. Oh, ada nih ya? Wah, benar semua. Kenapa tidak muncul ya di depan? Ulang. 261 5120. Gimana sudah? Oke, kita start. Production exit ya. Oke. Ya, tinggal kamu pilih. Jawabannya, soalnya ada di depan. Oke, next. Next. Oh, ya Wah, kita Kalau keluar. Ayo. Lihat time-nya di sini ada masuk di seksi ya. Jangan beres jam 4 saat itu. Ini kok 26 1 Aduh.
Jadi